semuanya, perkenalkan nama saya Novia Rizky. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah komputer akuntansi yang diampu oleh Bapak Muhammad Ridwan. Di video ini saya akan membuat tutorial penggunaan aplikasi Zahir. Saya akan memakai contoh soal dari PT Alzina Muslim. Nantinya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput data vendor, data customer, dan bagaimana menginput dari saldo awal, saldo hutang, saldo piutang, dan saldo persediaan. Selain itu saya akan memberikan tutorial bagaimana menginput transaksi-transaksi yang ada pada PT Alzina Muslim. Berikut langsung tutorialnya, let's go! Pertama, kita membuka aplikasi Zahirnya. Setelah itu kita bisa membuat data baru. Nama perusahaannya bisa diisi dengan PT Alzina Muslimah. Lalu bisa lanjutkan. Untuk periodenya kita dari bulan Januari tahun 2018. Lalu lanjutkan. Untuk proses. Untuk jenis usahanya kita bisa isi dengan perdagangan umum. Lanjutkan. Dan klik ya. Untuk mata uang rupiahnya kita lanjutkan. Dan untuk mata uang USD-nya kita ubah menjadi 17.000. Lalu lanjutkan lagi. Dan selesai. Sebelum kita lanjut input dari data-data yang lainnya, pertama kita bisa ubah nama-nama akunnya terlebih dahulu. Untuk ubah nama akunnya kita ada di data-data, lalu ke data rekening. Lalu untuk lebih gampangnya kita pakai switch menu. Lalu saat nama ingin diubahnya itu ada bank. Untuk nama banknya ini kita ubah menjadi BMDCA. Lanjutkan. Lalu itu ada di bagian piutang usaha. Piutang dagang. Yang diubah ada bagian persediaan satu. Untuk persediaan satu diubah menjadi persediaan dana. Lalu ada persediaan blok diubah menjadi persediaan jumlah. Lalu untuk bagian pengeluaran. Untuk penjualan dua kita akan menjadi penjualan zebra. Penjualan tiga kita akan menjadi pendapatan jasa transaksi. Lalu untuk pilihan harga pokok penjualan satu kita ubah juga menjadi harga pokok penjualan jamu. Harga pokok penjualan dua kita menjadi harga pokok penjualan zebra. Ada registrasi situs, kita ubah menjadi pendapatan bunga bank. Setelah kita ubah nama akunnya, setelah kita ubah nama akunnya, kita tutup. Dan kita lanjut untuk input data yang lain. Selanjutnya kita akan input data awal persediaan. Untuk data awal persediaannya, kita bisa buka setting, saldo awal, dan saldo awal akun. Untuk memilih saldo awal akun ini, kita bisa isi dari soal yang tertera. Kemudian kita bisa isi dari neracanya.
Isi data customer dan vendor kita bisa isi di bagian data-data, lalu data nama alamat. Kita akan isi data customer, bisa klik di bagian baru, tambah. Lalu di bagian ID-nya kita isi C001 dan perusahaannya dengan nama PT Rajan Musik. Kita klik baru, yang customer kedua dengan ID-nya C002, nama perusahaannya PT Saldiva Musik. Lalu klik baru, kita lanjut untuk yang vendor. Untuk vendor sama seperti customer, di bagian tipe ini kita akan menjadi vendor. Untuk ID-nya kita pakai C001, dengan nama perusahaannya PT Mutiara Musik. Lalu klik baru, dan vendor keduanya untuk ID-nya C002, nama perusahaannya PT Salma Musik. Lalu klik ya. Di sini kita ada dua vendor dan dua customer. Selanjutnya kita tutup dan kita input data saldo awal penghubungan. Bisa ke setting saldo awal. Pertama kita akan isi saldo awal usaha. Kita klik baru. Untuk unit tanggalnya kita masukkan. Untuk unit PT Rayan Musik. Di sini tanggalnya 17 30 Desember 2017. Ini invoice-nya IMT 01. Untuk nilai piutangnya sebesar 1 juta. Langsung juga untuk pembayarannya. Kita ada diskon 10, kita punya 20 dan diskon awal 2. Kita tekan. Ini kita klik lagi baru. Ini nama pelanggan lagi. Iknain Muslim, tanggal 21 Desember 2017. Nomor invoice IMT 02. Nilai piutangnya sebesar 2 juta. Lalu pembayarannya juga. Lalu rekam. Lalu klik baru lagi. Nama pelanggannya PT Salsabila Muslim, tanggal 31 Desember 2017. Nomor invoice IMT 03. Nilai piutangnya sebesar 2 juta. Pembayarannya kita masukkan lagi. Dan klik. Dan juga untuk total piutang saya sebesar 5 juta, kita tutup. Selanjutnya kita insert saldo awal kita. Untuk caranya kita bisa setting saldo awal dan saldo awal utang. Sama seperti sebelumnya, kita klik baru. Kita masukkan nama perusahaannya PT Mutiara Muslim. Di tanggal 20 Desember 2017. Nomor invoice IMT 01. Utangnya sebesar 5 juta. Terus juga untuk pembayarannya. Lalu kita insert lagi untuk utangnya dari PT Salma Muslim di tanggal 30 Desember. Nilai utangnya sebesar 5 juta. Pembayarannya untuk rekam. Untuk awal utang usahanya ini ada 10 juta. Selanjutnya kita input untuk kelompok produk. Untuk input ini kita ada di
data lainnya, bidang produk di kelompok produk. Ada produk 1, 2, dan 3. Untuk produk 1 ini kita ubah menjadi produk gamis. Produk 1 nya kita menjadi gamis. Lalu klik tekan. Kemudian key dan untuk produk 2 kita ubah menjadi jilbab. Lalu klik tekan. Untuk produk 3 kita ganti menjadi jasa konveksi. Nah, untuk isi ketersediaan, disimpan dan dibeli kita pencet plus lalu rekam. Lalu kita update. Kedua lalu kita tutup. Selanjutnya kita balik lagi ke bagian data-data. Untuk data produk. Nah, selanjutnya kita input data produknya. Kita bagian data produk dan klik baru. Kode barangnya kita masukkan. Deskripsinya gamis. Untuk kelompok barangnya di bagian gamis. Lalu kita klik baru. Kedua ada gamis putih A. Kita masukkan untuk kode barangnya di 2002. Kelompok barangnya jangan lupa untuk gamis-gamis. Kalau untuk kode jilbab kita masukkan di kelompok jilbab. Lalu klik baru. Klik gamis hijau. Kita pilih gamis putih M. Lalu klik baru. Selanjutnya untuk produk jilbab. Untuk kode barang jilbab ini kita pilih J001 dan nama deskripsinya jilbab putih. Lalu di kelompok barang jangan lupa untuk diganti menjadi jilbab. Dan klik baru. Lalu untuk produk jilbab yang kedua, untuk kode barangnya kita isi dengan J002. Deskripsinya jilbab biru. Lalu klik baru. Untuk produk yang terakhir kita masukkan kode barang lagi. Produk barang kita ubah dulu. Jasa konveksi untuk kode barang kita bisa selanjutnya. Rekam. Setelah kita input data produk, kita bisa input saldo awal persediaan. Untuk input saldo awal persediaan, kita bisa pencet setting, saldo awal, dan saldo awal persediaan. Klik baru. Untuk bagian kode barangnya, kita bisa pilih. Untuk kode barangnya, kita bisa pilih gamis putih. Saldo awalnya ada 10. Harga pokok satuannya 100.000. Lalu klik rekam. Kita lanjut untuk isi produk yang lain. Untuk stok awalnya 10 dan harga pokok satuannya 100.000. Rekam. Klik baru. Kode barang yang ketiga gamis putih M. Sama stok awalnya 10, harga pokok satuannya 100.000. Rekam. Lanjut untuk stok awalnya 10 dan harga satuannya 10.000. Lanjut. Awal 10, harga satuannya 10.000. Nah, rekam. Untuk totalnya di 3.200.000, kita lanjut ke data harga tetap. Kita ada di data daftar, lalu data harga tetap. Kita klik tambah. Untuk yang ini kita masukkan motor Tiger 30. Untuk ongkosnya, ada di tinggal antara 2. Tanggal beli ini pada tanggal 1 Desember 2011. Dan harga beli ini 20 juta. Nilai residu 0 dan 0 pemasukan musim pokok. Untuk menyusul
dibayar kepada PT Mega Home sebesar 24 juta. Oke. Di bawah dibuka, kita bisa masuk ke kas dana, lalu kas keluar, terus klik baru. Untuk menerimanya ini, PT Mega Home. Karena belum ada untuk nama PT-nya, kita masuk ke penerima, klik baru. Untuk PT Mega Home, kita masukkan ke address dengan ID-nya 0001. Lalu untuk tanggalnya di sini 1 Januari 2018 kita udah. Lalu untuk di kodenya kita pilih sewa dibayar di muka. Dengan nilai 24 juta. Lalu kita klik sebesarnya. Sebesar 24 juta lalu rekam. Tutup dulu. Untuk transaksi yang kedua di sini ada pembelian aktiva tetap dari PT Electronic Solution. Kita input lagi. Kita masuk ke pembelian, invoice pembelian, klik baru. Di sini untuk nama pemasoknya itu ada PT Electronic Solution. Karena kita belum mendaftarin PT Electronicnya, kita tambahkan terlebih dahulu. Klik baru. Kita masukkan di tipe tenda, lalu untuk ID-nya V003. Nama perusahaannya PT Electronic Solution. Lalu rekam. Untuk tanggal transaksi ini 2 Januari 2018. Lalu jasanya kita disini kita cek purchase. Lalu kita klik sana, kita isi laptop Toshiba. Untuk kodenya ini di perlengkapan.
videonya juga itu sudah benar, lalu kita klik rekam.